Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada Direktorat Perencanaan SDM Kesehatan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan paparan ya Bapak dan Ibu terkait dengan kebijakan penataan jenjang tertinggi jabatan fungsional kesehatan kategori keahlian. Izin kami share screen. Semoga sudah tampak di layar Bapak dan Ibu. Sudah tampak ya, Mas Dimas? Sudah, Bu. Baik. Oke, terima kasih jempolnya Bapak Ibu. Ya, slide berikutnya. Ya, Bapak dan Ibu nanti ada pun tiga hal ya, tiga klaster yang akan kami sampaikan untuk paparan pada pagi hari ini. Kemudian nanti kita akan bisa berdiskusi setelah paparan baik dari kami maupun narasumber berikutnya. Jadi nanti kami akan menyampaikan pendahuluannya, kemudian kebijakan penataan jenjang tertinggi jabatan fungsional kesehatan, kemudian lampiran penataan jenjang tertinggi di instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan. Slide berikutnya. Ya, Bapak dan Ibu kita sama-sama mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, ada jabatan ASN yang terdiri dari jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Kemudian Bapak dan Ibu yang hadir saat ini tentunya bervariasi ya Bapak dan Ibu, bisa sebagai jabatan manajerial maupun jabatan non-manajerial. Kami pada saat ini akan memfokuskan pada jabatan non-manajerial, di mana jabatan non-manajerial yang akan kami sampaikan terkait dengan penataan jenjang tertinggi ini adalah kepada jabatan fungsional. Dan kita mengetahui bahwa jabatan fungsional bidang kesehatan itu ada dua kategori, ada kategori keterampilan dan kategori keahlian. Dan untuk jenjang tertinggi ini adalah khusus untuk kategori keahlian. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang dituangkan di dalam Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, kita mengetahui bahwa jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, mengapa kami sampaikan apa itu definisi operasional pejabat fungsional kesehatan ya Bapak dan Ibu? Karena ada tugas dan fungsi nanti yang berkaitan langsung dengan jenjang jabatan pejabat fungsional, terutama untuk jenjang tertinggi di Fasiankes yang sudah kami atur Bapak dan Ibu. Dan kemudian di mana tugas dari pejabat fungsional itu adalah memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan dan dapat diberikan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi. Nah, sangat penting Bapak dan Ibu ruang lingkup kegiatan bagi pejabat fungsional ini untuk penempatan yang bersangkutan akan di mana atau karir path-nya akan seperti apa. Jadi ruang lingkup kegiatan dari instansinya, kemudian ekspektasi kinerja dari pimpinannya itu juga nanti akan berdampak langsung terhadap kinerja ataupun jenjang karir pejabat fungsional kesehatan. Dan pejabat fungsional kesehatan ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Japimti Madya, Japimti Pratama, dan pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF-nya. Untuk kategori jabatan fungsional kesehatan, kita mengetahui tadi sudah kami sampaikan ya, ada keahlian dan keterampilan. Nanti kita fokus pada yang kategori keahlian. Slide berikutnya. Ya, ini adalah tugas Kementerian Kesehatan, Bapak dan Ibu. Jadi ada total sekitar 19 tugas dari Kementerian Kesehatan selaku instansi pembina jabatan fungsional kesehatan, dan beberapa tugas dari instansi pembina ini ada yang dilakukan tidak hanya dari Direktorat Pembinaan Pengawasan SDM Kesehatan, namun juga dilakukan oleh Direktorat Perencanaan, kemudian Direktorat Mutu SDM Kesehatan, dan Direktorat atau unit utama lain di lingkungan Kementerian Kesehatan. Slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu, untuk pengembangan talenta dan karir jabatan fungsional, ini kita ketahui ya Bapak dan Ibu sudah ada juga di Undang-Undang 20 tentang ASN, bahwa ada 4 aspek yang menjadi pertimbangan bagi pejabat fungsional kesehatan dalam pengembangan talenta dan karirnya. Yang pertama adalah kualifikasinya. Jadi kalau bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional kesehatan itu terutama dia harus sesuai dulu kualifikasi pendidikannya, apakah D3, D4, S1, profesi, spesialis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah
kompetensi ya Bapak dan Ibu. Ada kompetensi-kompetensi tertentu yang harus dimiliki oleh pejabat fungsional kesehatan. Bagaimanakah cara mengukur kompetensinya? Salah satunya dengan uji kompetensi. Nah, kalau dia sudah mengikuti dan lulus uji kompetensi, baru bisa naik ke step berikutnya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga penilaian kinerja, SKP, angka kredit yang menjadi koefisien dari penilaian kinerja yang sudah ada sekarang, apakah baik atau sangat baik, atau butuh perbaikan dan lain sebagainya. Dan sudah pasti harus ada formasinya ya Bapak dan Ibu, karena kalau tidak ada formasinya maka pengembangan karir bagi pejabat fungsional kesehatan itu belum bisa diproses. Slide berikutnya. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, tak kenal maka tak sayang. Semoga tadi sedikit banyak sudah mengenal kami ya, bahwa kami adalah Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan, salah satu unit yang melaksanakan pembinaan jabatan fungsional kesehatan. Hadir bersama kita juga ketua tim kerjanya nih, Bapak Ibu tadi Bu Dery ya, yang sudah Bapak Ibu kenal dan sudah menyapa Bapak dan Ibu. Beliau adalah ketua tim kerja pembinaan jabatan fungsional kesehatan. Nah, kami bertugas Bapak dan Ibu untuk menyusun regulasi, merumuskan NSPK, kemudian juga mengelola jabatan fungsional kesehatan se-Indonesia. Slide berikutnya. Nah, ini adalah fungsi kami Bapak dan Ibu nomor 1 sampai 7, mulai dari menyusun regulasinya, kemudian sampai melaksanakan kebijakannya atau regulasinya, kemudian kami juga melakukan BIMTEK, supervisi seperti yang kami lakukan saat ini ya Bapak dan Ibu, ada koordinasi, kemudian kami juga melakukan pemantauan dan evaluasi dan pelaksanaan urusan administrasi di direktorat. Slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu mengingatkan kembali kategori jabatan fungsional bidang kesehatan. Jadi dari 30 jenis kita mengetahui ada 2 kategori keahlian, kategori keterampilan, dan ada jabatan fungsional yang memiliki 2 kategori sekaligus. Dia memiliki kategori keterampilan dan juga memiliki kategori keahlian. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat dari warna atau stabilo dari bahan paparan kami. Kalau yang stabilonya berwarna biru itu adalah jabatan fungsional bidang kesehatan yang hanya memiliki kategori keahlian. Itu untuk kategori keahlian ada Jafung dokter, dokter gigi, dokdiknis, apoteker, psikolog klinis, adminkes, physical medis, dan penata anestesi. Kemudian kalau yang tidak berstabilo ya Bapak dan Ibu nomor 9 sampai dengan nomor 22 itu memiliki 2 kategori. Kategori keterampilan dan kategori keahlian. Kemudian untuk yang berwarna kuning stabilonya di nomor 23 sampai 30 ada hanya memiliki kategori keterampilan. Nah, kemudian dari jabatan fungsional yang memiliki kategori keahlian maupun mix ya, ada kategori keahlian dan keterampilan, itu yang memiliki jenjang ahli utama itu ada 10, yaitu dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, apoteker, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, kemudian ada epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, perawat, bidan, dan tenaga sanitasi lingkungan. Dari ke-10 jenjang ahli utama di jabatan fungsional kesehatan ini yang sudah memiliki peraturan presiden tentang jabatan fungsional kesehatan bahkan sampai ke ahli utama itu nomor 1 dan nomor 4. Nah, sedangkan untuk nomor 5 sampai dengan 10 izin Bapak dan Ibu perpres tunjangan jabatannya masih berproses. Terakhir kami sudah mengikuti harmonisasi untuk perpres tunjapnya di tanggal 20 April. Semoga bisa lekas terbit ya Bapak dan Ibu, karena ini sudah mau masuk 1 bulan gitu ya Bapak Ibu untuk dari harmonisasi terakhir. Ya, slide berikutnya. Ini adalah jumlah pejabat fungsional bidang kesehatan yang jumlahnya bertambah tiap tahunnya. Per Agustus 2024 terdapat sekitar 656.694 orang pejabat fungsional kesehatan dari 30 jenis. Dan yang paling banyak adalah perawat ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah karakteristik jabatan fungsional bidang kesehatan. Tentunya dari 30 jenis jabatan fungsional kesehatan ini ada beberapa persyaratan atau karakteristik yang harus dimiliki
dari kualifikasi pendidikannya, dia spesifik untuk setiap JF, kemudian kompetensinya, ada kompetensi teknis yang spesifik setiap jabatan fungsional atau memiliki spesialisasi keahlian. Kemudian untuk kewenangan, adanya kewenangan untuk jabatan fungsional tertentu dalam pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab, ada yang secara klinis dan secara hukum gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk pendekatan tugas jabatannya, ini juga ada yang berhubung jenis-jenis jabatan fungsional kesehatan ini ada yang berhubungan dengan pasien langsung atau klien, berhubungan dengan alat kesehatan saja, kemudian ada yang berhubungan dengan lingkungan, kemudian dengan spesimen, obat, kemudian ada yang hanya berkecimpung atau memiliki ruang lingkup di administrasi bidang kesehatan, seperti Adminkes, kemudian ada juga yang berhubungan dengan wilayah tempat tugas, berhubungan dengan tusi organisasi tempat CF bertugas. Dan ada juga kebutuhan terkait dengan STR, SIP dalam pelaksanaan tugas tertentu. Ya, slide berikutnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kebijakan-kebijakan yang tadi kami sudah sampaikan ke Bapak dan Ibu, mungkin ini diserap terlebih dahulu, kita akan masuk ke dalam kebijakan penataan jenjang tertinggi jabatan fungsional kesehatan. Apa yang mendasarinya, gitu ya Bapak Ibu. Slide berikutnya, ini adalah latar belakang Bapak dan Ibu, latar belakang kebijakan penataan jenjang tertinggi jabatan fungsional kesehatan. Hal ini diatur dikarenakan yang pertama adanya konfirmasi dari Kementerian Pan-RB banyaknya usulan formasi jenjang ahli utama pada jabatan fungsional bidang kesehatan. Jadi kami mendapatkan, Bapak Ibu, mendapatkan konfirmasi dari Kemenpan-RB terkait dengan usulan formasi jenjang ahli utama di jabatan fungsional bidang kesehatan. Cukup banyak begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kami membutuhkan dasar regulasi dan sebagai panduan bagi Bapak dan Ibu juga semua nantinya, sebagai pedoman bagi Fasiankes, instansi dalam pengusulan formasi jabatan fungsional bidang kesehatan. Dan untuk kami sebagai dasar verifikasi dan validasi juga gitu ya Bapak dan Ibu terkait usulan Bapak dan Ibu, usulan formasi Bapak dan Ibu yang masuk ke pusat. Jadi kami membutuhkan panduan dan ini adalah kebijakan inilah yang menjadi acuan kami dalam melakukan verifikasi dan validasi usulan formasi dari Bapak dan Ibu. Nah, baru nanti kami verifikasi dan validasi, kami bisa memberikan rekomendasi dan bentuknya nanti dalam bentuk surat ya kepada Bapak dan Ibu, rekomendasi formasinya. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka penataan formasi, di mana penataan formasi ini bertujuan pada pemenuhan dan pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan termasuk jabatan fungsional kesehatan di DTPK. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melihat siapa sajakah jenjang tertinggi yang bisa mengisi di Fasiankes, kemudian di daerah manakah atau lokusnya di mana saja. Ya, slide berikutnya. Ya, Bapak dan Ibu, nanti yang akan diatur adalah di dalam kebijakan yang nanti akan kami sampaikan, itu adalah 22 jenis jabatan fungsional bidang kesehatan, dan kategorinya adalah kategori keahlian. Sekali lagi, ada 22 jenis jabatan fungsional bidang kesehatan kategori keahlian yang nanti akan kami sampaikan penataan jenjang tertingginya. Jadi ada 10 jabatan fungsional kesehatan dengan jenjang tertinggi ahli utama, yaitu yang tadi sudah kami sebutkan, nomor 1 dari dokter pendidik klinis sampai entomolog kesehatan. Kemudian ada 12 jabatan fungsional kesehatan dengan jenjang tertinggi ahli madya, yaitu psikolog klinis, adminkes, nutrisionis, fisioterapis, pranata labkes, radiografer, teknisi elektromedis, perekam medis, terapis gigi dan mulut, pembimbing kesehatan kerja, penata anestesi, dan fisikawan medis. Nah, jadi kurang lebih 22 jenis ini. Ya, slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, dari 22 jenis jabatan fungsional kesehatan, baik itu yang kategori, yang jenjang ahli utama maupun jenjang ahli madya. Nah, ketika Bapak dan Ibu mengusulkan ke kami untuk mendapatkan rekomendasi formasi, maka rekomendasi formasi usulan jenjang tertinggi kategori keahlian yang Bapak usulkan dapat kami berikan gitu ya. Dengan mempertimbangkan ada 4 aspek yang dipertimbangkan. Yang pertama, tugas dan fungsi organisasi. Itu sudah pasti Bapak dan itu menjadi syarat mutlak bagi kami untuk memberikan rekomendasi. Kemudian yang kedua,
tingkat kompetensi layanan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi layanan kesehatannya ini kompetensinya apa saja? Gitu. Apakah kompetensinya terkait dengan KJSU, kemudian penanganan KJSU, kemudian pelayanan hemodialisa, kemudian pelayanan-pelayanan bidang kesehatan lainnya. Nah, yang ketiga, kualifikasi dan kompetensi si pejabat fungsional kesehatannya. Apakah kualifikasi dan kompetensinya ini dari D3, S1, S2, profesi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, aspek yang keempat. Dan aspek yang keempat ini khusus ya Bapak dan Ibu, khusus akan menjadi pertimbangan kami kalau misalnya instansi pengguna Bapak dan Ibu berasal dari DTPK. Ya, yaitu aspek yang keempat adalah aspek penghargaan dalam rangka meningkatkan motivasi dan retensi pejabat fungsional bidang kesehatan serta asas keadilan. Nah, jadi 4 aspek inilah Bapak dan Ibu yang kami pertimbangkan dalam pemberian rekomendasi formasi. Tentunya 4 aspek ini juga didasari oleh regulasi-regulasi bidang kesehatan yang sudah ada. Nah, seperti apa regulasinya? Slide berikutnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu semoga sudah familiar juga dengan regulasi bidang kesehatan ya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dan ada peraturan pemerintahnya, PP nomor 28 tahun 2024 yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di mana diatur SDM kesehatan di rumah sakit Bapak dan Ibu. Itu apa saja? Terdiri dari kelompok apa saja. Kemudian slide berikutnya diatur juga di Undang-Undang maupun PP 28 itu SDM kesehatan di puskesmas. Bahwa di SDM kesehatan di puskesmas ini terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan, kemudian tenaga medis yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga, gitu ya Bapak dan Ibu. Karena itu nanti akan ada Bapak dan Ibu di lampiran kebijakan jenjang tertinggi di Fasiankes itu, SPKKLP ini di mana gitu ya Bapak Ibu. Kompetensi yang akan duduk di jenjang apa dan seperti apa. Kemudian tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan komunitas. Nah, artinya tenaga-tenaga kesehatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas begitu Bapak dan Ibu. Nah, itu juga nanti regulasi seperti undang-undang dan PP inilah yang menjadi dasar kami mengatur terkait dengan kebijakan jenjang tertinggi jabatan fungsional kesehatan. Slide berikutnya. Kemudian ini juga masih lanjutan ya Bapak dan Ibu, kita mengetahui ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, ini mengatur tentang SDM kesehatan di puskesmas, baik itu tenaga medis maupun tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikannya begitu ya. Kemudian dengan jenisnya kita mengetahui kalau di Permenkes 19 tahun 2024 di pasal 21 diatur bahwa puskesmas sekurang-kurangnya memiliki tenaga diantaranya perawat vokasi atau nurse, bidan vokasi dan atau bidan profesi, tenaga TPKIP, kemudian tenaga kesmas pada umumnya, kemudian ada epidkes, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, apoteker, dan seterusnya. Dan ini juga yang menjadi dasar kami menentukan jenjang tertinggi kategori keahlian. Ya, slide berikutnya. Kemudian juga ada Kepmenkes, Bapak dan Ibu, Kepmenkes yang mengatur tentang rumah sakit jejaring, pengampuan pelayanan kanker, jantung, dan pembuluh darah, stroke, dan uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak. Jadi kita suka menyingkatnya dengan program KJSU ya Bapak dan Ibu, di mana diatur SDM-nya. SDM apa sajakah yang mendukung pelaksanaan program berdasarkan Kepmenkes KJSU ini. Ini juga menjadi dasar hukum. Slide berikutnya. Kemudian kita mengetahui bahwa ada kebutuhan tenaga di laboratorium kesehatan masyarakat. Dan sudah ada pembagiannya di Labkesmas ini mulai dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 yang memiliki ruang lingkup pekerjaannya masing-masing. Kalau Bapak dan Ibu melihat fungsinya ya, di nomor 1 sampai 14 itu di paling sebelah kiri itu adalah tugas dan fungsinya, mulai dari pemeriksaan spesimen klinik sampai dengan perumusan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program kesehatan. Nah, kemudian ada pembagian tingkatnya.
Ada tingkat 1 itu berarti di puskesmas penyelenggaraannya, tingkat 2 sudah di Pemda, kabupaten kota, kemudian tingkat 3 di provinsi, dan sampai dengan di tingkat 5 Kementerian Kesehatan sebagai laboratorium rujukan nasional pelaksananya. Nah, jadi fungsi laboratorium kesehatan masyarakat, ruang lingkup tugasnya, dan tingkat 1 sampai 5 ini menentukan SDM-nya siapa sajakah yang akan bekerja. Nah, tentunya akan berdampak juga terhadap jenjang tertingginya nanti. Slide berikutnya. Nah, ini berdasarkan Kepmenkes nomor 1801 tahun 2024 tentang standar laboratorium kesehatan masyarakat, diatur standar tenaganya ya Bapak dan Ibu. Kalau tingkat 1 itu membutuhkan kualifikasi pendidikan yang seperti apa. Nah, di sebelah kiri itu adalah kualifikasi pendidikan bagi SDM-nya yang bisa bekerja atau melaksanakan tugasnya di tingkat 1 atau tingkat 2 atau tingkat 3, tingkat 4, bahkan sampai tingkat 5 dan tingkat 6. Tingkat 5 ya Bapak dan Ibu, mohon maaf. Tingkat 5 baik itu di BB Biologi Kesehatan maupun di Balai Besar Kesehatan Lingkungan. Nah, ini juga sudah ada jumlahnya ya Bapak Ibu. Kebutuhan SDM sampai dengan jumlahnya. Nah, ini juga bisa dijadikan dasar hukum ketika Bapak dan Ibu ingin mengusulkan rekomendasi formasi terkait kebutuhan di Labkesmas gitu Bapak Ibu. Slide berikutnya. Nah, selain dasar hukum yang tadi kami sampaikan ya Bapak dan Ibu, ada regulasi bidang kesehatan, juga ada penguasaan kompetensi. Penguasaan kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan yang menjadi dasar pertimbangan juga ketika kami mengatur terkait dengan penataan jenjang tertinggi jabatan fungsional kesehatan. Untuk jabatan fungsional keahlian dengan jenjang jabatan utama, madya, muda pertama, itu sudah ada kebutuhan kompetensi teknisnya, mulai dari level 5K, apa yang dibutuhkannya level 4, level 3, level 2, atau level 1, dan ini memiliki karakteristik dari kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh yang bersangkutan. Nah, ini juga menjadi dasar, Bapak dan Ibu. Slide berikutnya. Nah, kemudian kami juga mengetahui bahwa saat ini pengelolaan kinerja dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 juga merupakan salah satu pertimbangan ya Bapak dan Ibu, atau salah satu dasar regulasi untuk penataan jenjang tertinggi, karena kita mengetahui ada penilaian kinerja berbasis aktivitas, berbasis kinerja, kemudian ada dan kita juga untuk kinerjanya ini kurang lebih harus berbasis hasil, kemudian ada semangat agile gitu ya Bapak dan Ibu, dan sistem kerja baru, kemudian ada konversi angka kredit, di mana transformasi pengelolaan kinerja dari Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ini juga menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan rekomendasi formasi kepada Bapak dan Ibu. Ya, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, dari semua regulasi yang mendasari untuk kebijakan atau penataan jenjang tertinggi untuk jabatan fungsional kesehatan, ini kami ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa kondisi saat ini perhitungan formasi yang Bapak Ibu lakukan dan kami melakukan verifikasi validasi usulan Bapak dan Ibu adalah masih mengacu kepada Permenkes 43 tahun 2017, di mana Bapak dan Ibu mengisi volume beban kerja gitu ya Bapak dan Ibu, volume beban kerja dari masing-masing butiran kegiatan yang dilakukan di setiap jenjang jabatan, sampai akhirnya muncul kebutuhan berapa sih kebutuhan pejabat fungsional kesehatan yang di tempat Bapak dan Ibu. Itu adalah kondisi saat ini. Nah, kondisi yang akan datang selain menggunakan perhitungan formasi yang saat ini, nanti juga kami ketika akan memberikan rekomendasi formasi usulan Bapak dan Ibu, selain berdasarkan aplikasi atau Peraturan Menteri Kesehatan 43 tahun 2017 yang Bapak Ibu sudah laksanakan gitu ya untuk perhitungannya, kami juga nanti akan mengacu kepada kebijakan penataan jenjang tertinggi yang sudah kami atur gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada dasar pemberian rekomendasi yang membutuhkan verifikasi data juga dari unit terkait gitu ya, atau dari program terkait. Salah satunya dari klaim BPJS, kemudian bisa juga dari Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS,
kemudian dari Aspak, kemudian data demografi dan kewilayahan, juga data kunjungan puskesmas. Nah, ini yang akan datang akan seperti ini Bapak dan Ibu, selain dengan Permenkes 43 tahun 2017. Ya, slide berikutnya. Nah, dari semua hal yang tadi kami sudah sampaikan, ini termasuk kebijakan penataan jenjang tertinggi di instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan yang nanti akan kami sampaikan. Ini merupakan salah satu aspek kondisi yang akan datang yang tadi kami sudah sampaikan ya Bapak dan Ibu dalam pertimbangan kami memberikan rekomendasi formasi jabatan fungsional kesehatan. Ya, slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu melihat slide ini, perlu Bapak Ibu lihat ya dari kolomnya ya Bapak dan Ibu. Jadi di dalam kolom-kolom ini kami sudah mengatur jenis jabatan fungsional kesehatan. Total ada 22 jenis tadi ya yang memiliki kategori keahlian. Kemudian yang jenjang utama dan jenjang madya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Di kolom yang ketiga itu ada jenjang. Kemudian di kolom selanjutnya ada instansi tempat bekerja. Dan ada persyaratan kualifikasi dan kompetensi tambahan. Nah, untuk nomor 1 ya Bapak dan Ibu, ini untuk jenis jabatan fungsional dokter pendidik klinis, ini khususnya untuk yang jenjang utama, instansi tempat bekerjanya adalah di rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan. Nah, itu sudah pasti Bapak dan Ibu. Karena Dokdiknis ini selain memberikan pelayanan, juga melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, artinya tempat bekerjanya adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan. Persyaratan kualifikasinya adalah dokter spesialis atau subspesialis dengan kompetensi tambahannya adalah pendidik, yaitu memiliki pengalaman di bidang pendidikan klinis sebagai pendidik. Nah, apakah dibuktikan dengan clinical teacher atau sertifikat lainnya yang mendukung beliau sebagai pendidik? Nah, itu adalah kompetensi tambahan yang bisa dijadikan salah satu dasar untuk yang bersangkutan ada di posisi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah jenis jabatan fungsional dokter, Bapak dan Ibu. Untuk jabatan fungsional dokter, ini ada jenjang utama dan jenjang madya. Untuk jenjang utama, instansi tempat bekerjanya yang bisa kami berikan rekomendasinya adalah yang pertama itu puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, kemudian rumah sakit daerah tertinggal, rawan konflik dan konflik. Nah, Bapak dan Ibu, untuk persyaratan kualifikasinya adalah dokter dengan kompetensi tambahannya adalah kompetensi tambahan klinis sesuai dengan kebutuhan layanan, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau beliau jenjang utama di rumah sakit gitu ya, syarat kualifikasi pendidikannya adalah dokter spesialis atau subspesialis. Nah, ini agak mirip ya, rumah sakit dengan kalau nomor yang pertama itu rumah sakitnya ada labelnya Bapak Ibu. Rumah sakit daerah tertinggal rawan konflik dan konflik. Nah, artinya diperkenankan untuk dokter jenjang utama di rumah sakit daerah DTPK itu, daerah tertinggal rawan konflik dan konflik. Kemudian untuk di rumah sakit yang biasa juga diperkenankan dengan persyaratan kualifikasinya adalah dokter spesialis atau subspesialis. Nah, bagaimana dengan di Labkesmas tier 4 dan 5 atau tingkat 4 dan 5? Ini juga diperkenankan. Syaratnya beliau jafung dokter memiliki kualifikasi pendidikan yaitu spesialis patologi klinik atau spesialis mikrobiologi klinik. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu di Labkesmas jenjang utama. Tapi kualifikasi pendidikannya dipenuhi dulu gitu ya. Kemudian untuk dokter spesialis KKLP ini bisa menduduki jenjang utama di puskesmas. Nah, tapi syaratnya harus terpenuhi dulu. Dia adalah spesialis KKLP. Kemudian di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, itu kualifikasi pendidikannya adalah dokter spesialis penerbangan. Nah, ini untuk jafung dokter utama. Kemudian untuk jenjang madya, ini diperkenankan untuk di rumah sakit, puskesmas, klinik pratama, klinik utama, balai atau loka kekarantinaan kesehatan, BKK atau loka, kemudian di Labkesmas, kemudian di PSC, Public Safety Center ya, yang 119, kemudian balai kesehatan, baik balai kesehatan masyarakat, mata, paru, gilut, kulit, dan kosmetik. Nah, kemudian untuk jenjang madya juga diperkenankan di klinik utama, Bapak dan Ibu. Klinik utama
baik itu di kementerian lembaga atau lain sebagainya ya Bapak dan Ibu, tapi syaratnya kalau di klinik utama itu adalah kualifikasi pendidikannya dokter spesialis ataupun subspesialis. Nah, demikian Bapak Ibu. Slide berikutnya. Kemudian ini untuk dokter gigi. Dokter gigi untuk jenjang utama bisa diberikan bagi yang bersangkutan berada di puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil. Kemudian yang kedua, rumah sakit daerah tertinggal, rawan konflik dan konflik, dengan kualifikasinya sekurang-kurangnya dokter gigi dan kompetensi tambahan klinis sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk jenjang utama di rumah sakit juga bisa diberikan balai kesehatan, baik balai kesehatan masyarakat mata, paru, gigi dan mulut, kulit dan kosmetik. Tapi itu ada tanda bintangnya ya Bapak dan Ibu. Artinya ada hal lain yang dibutuhkan untuk mendapatkan rekomendasi itu. Karena ada kualifikasi, persyaratan kualifikasinya juga dokter gigi spesialis atau subspesialis. Nah, kemudian untuk dokter gigi jenjang madya itu diperkenankan di rumah sakit, puskesmas, klinik pratama, klinik utama, balai kesehatan masyarakat, mata, paru, gigi dan mulut, kulit dan kosmetik. Nah, sama ini juga mendapatkan tanda bintang dan di stabilo abu-abu. Gitu ya Bapak Ibu. Dan kalau yang dikasih tanda bintang dan stabilo abu-abu, ini formasi dapat dibuka jika ada layanan yang sesuai dengan tugas JF kesehatannya. Nah, nanti ini akan di sistem ya, nanti kami akan bekerja sama dengan tim di Tren untuk memastikan ini. Kemudian dokter gigi jenjang ahli madya juga bisa di klinik utama dengan syarat harus dokter gigi spesialis atau subspesialis. Nah, slide berikutnya, ini untuk jabatan fungsional bidan. Nah, selama ini juga beberapa kami mendapatkan surat ya, permohonan untuk bidan utama bisa diberikan rekomendasinya selama yang bersangkutan ada di puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil. Kemudian kualifikasi pendidikannya adalah profesi bidan, Bapak Ibu. Dan ada kompetensi tambahan, asuhan kebidanan sesuai dengan kebutuhan layanan. Untuk jenjang madya itu bisa di rumah sakit dan puskesmas dengan persyaratan kualifikasi tertentu. Kemudian untuk jenjang muda, dia bisa di klinik utama, klinik pratama, di PSC, dan di Balai Kesehatan Masyarakat kalau memang ada tugas JF kesehatannya ya Bapak dan Ibu. Seperti tadi aturan mainnya, kalau di stabilo abu-abu berarti ada syarat lagi yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu. Nah, syarat kualifikasi pendidikannya baik yang bidan madya maupun bidan muda di instansi tempat bekerja yang tadi kami sampaikan, itu adalah satu, profesi bidan. Yang kedua, D4 kebidanan lulusan sampai dengan tahun 2021. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk perawat, untuk jenjang utama itu adalah yang nomor 1 di rumah sakit dengan kompetensi layanan. Yang kedua, rumah sakit daerah tertinggal, rawan konflik dan konflik. Dengan kualifikasinya adalah profesi nurse dan spesialisasi tertentu. Apakah nurse maternitas, nurse geriatri, nurse dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian untuk kompetensi tambahannya adalah kompetensi tambahan asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan layanan. Untuk perawat jenjang madya itu diberikan apabila yang bersangkutan ada di rumah sakit, puskesmas, klinik pratama, klinik utama, balai besar, balai loka kekarantinaan kesehatan, PSC, kemudian untuk jenjang muda bisa di Labkesmas, kemudian balai kesehatan mata, masyarakat, paru, gilut, dan lain sebagainya dengan syarat kualifikasinya harus nurse. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, slide berikutnya. Nah, ini untuk apoteker, untuk jenjang utama ada rumah sakit dengan kompetensi layanan, kemudian yang kedua rumah sakit dengan daerah tertinggal, rawan konflik dan konflik. Syarat kualifikasinya adalah profesi apoteker dan spesialisasi, apakah farmasi klinis dan lain sebagainya. Atau yang nomor 2, profesi apoteker dengan S2 atau S3 linier. Ini adalah syaratnya. Ketika dia jenjang utama di rumah sakit atau rumah sakit daerah tertinggal, ada syarat kualifikasinya. Dan ada kompetensi tambahan
klinis apoteker ya, Bapak dan Ibu, sesuai dengan kebutuhan layanan. Untuk apoteker jenjang madya, itu bisa di 8 tempat bekerja, baik di rumah sakit, puskesmas, klinik utama, klinik pratama, fasilitas pengelolaan kefarmasian milik pemerintah, gudang farmasi, instalasi farmasi pusat, baik di provinsi, kabupaten maupun kota. Kemudian bisa di BKK juga, Bapak Ibu, di Balai Labkesmas juga bisa, Balai Kesehatan Masyarakat, mata, gilut, kulit, dan lain sebagainya, dengan syaratnya harus profesi apoteker. Begitu, Bapak Ibu. Slide berikutnya, untuk tenaga sanitasi lingkungan atau sanitarian, ini juga ada 3 jenjang ya Bapak dan Ibu. Untuk jenjang utama, kami bisa memberikan rekomendasinya apabila yang bersangkutan ada di laboratorium kesehatan masyarakat tier 4-5. Nah, dengan syarat kualifikasinya adalah S1 atau D4 bidang kesehatan lingkungan, sanitasi lingkungan, dan atau plus S2 linier. Kemudian syarat kualifikasi yang kedua, Bapak dan Ibu, dia bisa dari S1 kesehatan masyarakat dengan peminatan jurusan kesehatan lingkungan, sanitasi lingkungan, plus S2 yang linier di bidangnya, gitu ya Bapak Ibu. Untuk jenjang madya, tenaga sanitasi lingkungan atau sanitarian bisa diberikan rekomendasinya apabila ada di rumah sakit, kemudian balai besar atau balai atau loka kekarantinaan kesehatan, kemudian laboratorium kesehatan masyarakat tier 1 sampai dengan 3, puskesmas, dinas kesehatan provinsi, kabupaten kota, kemudian klinik utama. Tapi syarat ketentuan berlaku ya Bapak Ibu, di stabilo abu-abu. Klinik utama itu kalau misalnya ada kesesuaian tugas dan fungsinya baru formasinya dibuka. Nah, untuk jenjang madya di ke-6 instansi atau tempat bekerja tersebut, syaratnya adalah yang pertama, S1 atau D4 bidang kesehatan lingkungan, sanitasi lingkungan, atau S1 kesehatan masyarakat, peminatan atau jurusan kesehatan lingkungan, sanitasi lingkungan. Nah, itu mohon kualifikasinya diperhatikan. Kemudian untuk jenjang muda, itu juga bisa di klinik pratama dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian balai kesehatan masyarakat, mata, paru, gigi dan mulut, kulit dan kosmetik dengan persyaratan kualifikasi yang sama seperti yang madya, S1 atau D4 bidang kesehatan lingkungan, sanitasi lingkungan, atau S1 kesehatan masyarakat dengan peminatan ya Bapak dan Ibu, atau jurusan kesehatan lingkungan atau sanitasi lingkungan. Ya, slide berikutnya. Ini adalah untuk jabatan fungsional entomolog kesehatan. Kebetulan ada 3 jenjang, utama, madya, dan muda. Untuk jenjang utama, itu instansi tempat bekerjanya bisa diberikan ya rekomendasi formasinya selama yang bersangkutan bekerja di laboratorium kesehatan masyarakat tier 4 dan 5 dengan persyaratan kualifikasinya adalah iya, mungkin ada yang bocor ya. Ya, untuk jenjang utama persyaratan kualifikasinya adalah magister program studi atau jurusan atau peminatan entomolog kesehatan, entomologi kesehatan. Kemudian untuk jenjang madya, ini dapat diberikan rekomendasinya apabila yang bersangkutan berada di nomor 1 rumah sakit, yang 2 balai besar atau balai atau loka kekarantinaan kesehatan, yang ketiga laboratorium kesehatan masyarakat tier 2 dan 3, kemudian yang keempat dinas kesehatan provinsi, kabupaten atau kota. Dengan syarat kualifikasi pendidikannya adalah D4 atau S1 program studi atau jurusan peminatan entomologi kesehatan atau kesehatan lingkungan. Nah, jadi itu ada syarat kualifikasi pendidikannya. Yang ketiga, untuk jenjang muda, entomolog kesehatan itu bisa di puskesmas dengan syarat kualifikasi pendidikannya adalah D4 atau S1 program studi atau jurusan atau peminatan entomologi kesehatan atau kesehatan lingkungan. Nah, untuk jabatan fungsional epidemiolog kesehatan, Bapak dan Ibu, ini juga ada 3 jenjang ya, Bapak dan Ibu, untuk epidemiolog kesehatan, yaitu ada jenjang utama, madya, dan jenjang muda.
Nah, Bapak dan Ibu, untuk FIPKes jenjang utama, itu dapat kami berikan rekomendasi formasinya apabila instansi tempat bekerjanya, yang pertama itu ada di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 4 dan 5. Kemudian yang kedua ada di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK dengan syarat kualifikasi pendidikannya adalah Magister Program Studi atau jurusan atau peminatan bidang epidemiolog kesehatan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang jenjang madya itu bisa kami berikan rekomendasinya apabila yang bersangkutan bekerja di rumah sakit, kemudian di balai besar atau balai atau loka kekarantinaan kesehatan, kemudian yang ketiga di laboratorium kesehatan masyarakat tier 2 dan 3, kemudian dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota dengan kualifikasi pendidikannya adalah D4 atau S1 epidemiologi atau kesehatan masyarakat peminatan epidemiologi gitu ya, kesehatan. Gitu ya Bapak Ibu, jadi ada syarat kualifikasinya. Untuk yang jenjang muda, ini bisa kami berikan apabila si calon pejabat fungsional kesehatan ini ada di puskesmas, kemudian di balai kesehatan masyarakat, mata, paru, gilut, kulit, dan kosmetik. Dengan syarat kualifikasi pendidikannya adalah D4 atau S1 epidemiologi atau kesehatan masyarakat peminatan epidemiologi kesehatan. Ya, slide berikutnya. Untuk yang nomor 10, iya, untuk tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku atau penyuluh kesehatan masyarakat. Nah, ini Bapak dan Ibu juga sering ya banyak pertanyaan ke kami. Ini ada yang jenjang utama, kemudian ada jenjang madya, kemudian ada jenjang muda begitu ya Bapak Ibu. Nah, bolehkah TPKIP ini di puskesmas untuk yang jenjang utama? Boleh Bapak dan Ibu, dengan syarat gitu ya. Dengan syarat kualifikasi pendidikannya sekurang-kurangnya adalah D4 promosi kesehatan atau S1 kesehatan masyarakat plus S2 promosi kesehatan, atau D4 promosi kesehatan atau S1 kesehatan masyarakat plus S2 linear Bapak dan Ibu. Dengan kompetensi tambahan yang harus dimiliki yaitu kompetensi teknis tambahan sesuai dengan kebutuhan layanan. Lalu untuk yang jenjang madya dan muda, ini juga sudah kami petakan. Jenjang madya bisa diberikan apabila yang bersangkutan berada di rumah sakit, dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota, dengan kualifikasi pendidikannya D4 promosi kesehatan, atau S1 kesehatan, atau S2 peminatan promosi kesehatan, atau S3 konsentrasi promosi kesehatan. Nah, untuk yang jenjang muda bisa di laboratorium kesehatan masyarakat, klinik utama, klinik pratama, balai kesehatan masyarakat, mata, paru, gilut, kulit, dan kosmetik dengan syarat kualifikasi pendidikannya yang sama seperti yang madya. Bisa D4 promosi kesehatan atau S1 kesehatan atau S2 peminatan promosi kesehatan atau S3 konsentrasi promosi kesehatan. Nah, lalu bagaimana dengan yang nutrisionis? Untuk yang madya dan muda. Untuk yang madya, ini bisa kami berikan rekomendasinya kalau yang bersangkutan bekerja di puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota, kemudian balai kesehatan masyarakat, mata, paru, dan sesuai dengan ketentuan berlaku ya Bapak dan Ibu, stabilo abu-abu, dengan syarat kualifikasi pendidikannya sekurang-kurangnya adalah sarjana atau S1, kemudian D4 gizi, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk jenjang muda, itu bisa di klinik utama, juga di klinik pratama Bapak dan Ibu untuk jenjang tertingginya, jenjang muda, yaitu kualifikasi pendidikannya adalah sarjana atau D4 gizi. Gitu. Slide berikutnya. Nah, ini untuk terapis gigi dan mulut. Terapis gigi dan mulut, ini ada jenjang madya dan jenjang muda ya Bapak dan Ibu. Bisa kami berikan untuk usulan jenjang madya apabila yang bersangkutan bekerja di puskesmas,
dan rumah sakit dengan syarat kualifikasi pendidikannya D4 keperawatan gigi, kesehatan gigi, terapis gigi dan mulut. Kemudian untuk yang jenjang muda, itu apabila yang bersangkutan bekerja di klinik utama, klinik pratama, balai kesehatan, baik itu masyarakat, mata, paru, dan seterusnya, yang dengan syarat dan ketentuan berlaku dengan kualifikasi pendidikannya, D4 keperawatan gigi, kesehatan gigi, terapis gigi dan mulut, gitu ya Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya fisioterapis. Untuk fisioterapis dapat kami berikan untuk jenjang madya, itu di instansi tempat bekerjanya di rumah sakit, puskesmas, dan klinik utama apabila kualifikasi pendidikannya adalah S1 atau D4 fisioterapi. Untuk yang jenjang muda, bisa kami berikan rekomendasinya apabila di klinik pratama atau di balai kesehatan sesuai dengan syarat ketentuan berlaku, kualdiknya sekurang-kurangnya adalah sarjana atau diploma 4 fisioterapi. Untuk radiografer itu ada 2 jenjang juga, ada jenjang madya dan muda. Untuk yang jenjang madya itu adalah di rumah sakit gitu ya, dengan kualifikasi pendidikannya S1 atau D4 teknik radiodiagnostik dan radioterapi atau teknik radiologi atau teknik radiodiagnostik atau teknik radioterapi gitu ya Bapak Ibu. Nah untuk yang jenjang muda bisa kami berikan apabila yang bersangkutan berada di puskesmas, labkesmas, klinik utama, klinik pratama, dan balai kesehatan ini stabilo abu-abu Bapak Ibu. Artinya formasi dapat dibuka jika ada layanan yang sesuai dengan tugas JF Kesehatan dengan persyaratan kualifikasinya S1 atau D4 teknik radiodiagnostik dan radioterapi, kemudian teknik radiologi, teknik radiodiagnostik atau teknik radioterapi. Oke, slide berikutnya. Oke, untuk jabatan fungsional yang ke-15 itu adalah jabatan fungsional elektromedis. Untuk jabatan fungsional teknisi elektromedis ini ada jenjang madya, pagi Pak. Oh ya, ada jenjang muda juga. Kemudian untuk instansi tempat bekerjanya dapat kami berikan apabila yang bersangkutan bekerja di rumah sakit, labkesmas tier 3 sampai 5, Balai Pengaman Alat dan Fasilitas Kesehatan atau BPAFK, Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota dengan syarat kualifikasi D4 atau sarjana terapan, sarjana sains terapan, teknik elektromedik, D4 sarjana terapan atau sarjana sains terapan teknologi rekayasa elektromedis, dan D4 atau sarjana terapan teknologi rekayasa elektromedis. Nah, untuk jenjang muda ada di fasilitas pengelolaan kefarmasian milik pemerintah, gudang farmasi, baik di pusat maupun provinsi kabupaten kota. Nah, kemudian untuk BKK, klinik utama dan klinik pratama itu syarat dan ketentuan berlaku stabilo abu-abu Bapak Ibu. Dengan syarat kualifikasi pendidikannya yang tadi sudah kami sampaikan. Untuk nomor 16, Pranata Labkes, ini ada 2 jenjang ya Bapak dan Ibu, madya dan muda. Untuk yang jenjang muda dapat kami berikan apabila yang bersangkutan di rumah sakit, puskesmas, labkesmas tier 1 sampai dengan 5, balai besar, balai loka kekarantinaan kesehatan dan klinik utama dengan syarat kualifikasi pendidikan S1 D4 sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. Nah, kemudian untuk jenjang muda ini bisa di klinik pratama dengan syarat kualifikasi S1 atau D4 sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. Ya, slide berikutnya nomor 17 Adminkes. Nah, ini cukup banyak ya Bapak dan Ibu untuk Adminkes, kebetulan belum punya yang jenjang utama. Untuk jenjang madya bisa kami berikan rekomendasinya apabila yang bersangkutan bekerja di instansi pusat, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, rumah sakit, puskesmas, balai besar, balai loka gitu ya, balai BPFK, BPAFK, kemudian balai kesehatan, kemudian fasilitas pengelolaan kefarmasian itu bisa diberikan, labkesmas, institusi diklat dan pengembangan SDMK baik BBPK, Poltekkes maupun Bapelkes dengan syarat kualifikasi pendidikannya adalah S1 atau D4 di bidang administrasi kesehatan, kemudian S1 atau D4 bidang kesehatan. Nah, ini juga bisa berlaku untuk yang jenjang muda, bisa di klinik utama ataupun klinik pratama dengan syarat kualifikasi sama dengan jenjang madya. Slide berikutnya.
Nah, ini adalah pembimbing kesehatan kerja, ada 2 jenjang, yaitu jenjang madya dan jenjang muda. Untuk madya bisa diberikan apabila yang bersangkutan ada di Dinkes Provinsi, Kabupaten Kota, di rumah sakit, puskesmas, balai besar, balai loka, dan seterusnya. Kemudian untuk jenjang muda bisa di laboratorium kesehatan masyarakat, klinik utama, klinik pratama dengan syarat kualifikasinya adalah S1, D4, sarjana terapan bidang kesehatan kerja atau hiperkes, Bapak Ibu. Untuk jabatan fungsional penata anestesi, untuk jenjang madya maupun muda bisa kami berikan di rumah sakit. Untuk yang jenjang madya, kemudian untuk jenjang muda klinik utama, dengan kualdiknya adalah D4 bidang keperawatan anestesiologi atau penata anestesi. Untuk fisikawan medis, Bapak dan Ibu, untuk jenjang madya bisa kami berikan apabila yang bersangkutan bekerja di rumah sakit atau di Balai Pengaman Alat dan Fasilitas Kesehatan BPAFK yang sekurang-kurangnya kualifikasi pendidikannya adalah S1 Fisika Medik. Untuk stabilo abu-abu masih sesuai dengan syarat dan ketentuannya Bapak Ibu. Slide berikutnya. Tinggal 2 lagi nih Bapak Ibu, perekam medis. Luar biasa, agak haus. Bercanda ya. Untuk perekam medis, jabatan fungsional perekam medis ini ada 2 jenjang. Ada jenjang madya dan jenjang muda. Untuk jenjang madya bisa kami berikan rekomendasinya apabila yang bersangkutan bekerja di rumah sakit dan puskesmas ya Bapak dan Ibu. Syarat kualifikasi pendidikannya adalah S1 D4 rekam medis informasi kesehatan. Untuk yang jenjang muda bisa diberikan apabila yang bersangkutan di klinik utama, klinik pratama, labkesmas, balai kesehatan baik balai kesehatan masyarakat, mata, paru, dan seterusnya. Dengan kualdik S1 D4 rekam medis informasi kesehatan. Nah, terakhir ini adalah jafung psikolog klinis. Ada 2 jenjang. Untuk jenjang madya bisa kami berikan apabila yang bersangkutan di rumah sakit, puskesmas, klinik utama, klinik pratama. Dengan kualifikasi pendidikan syaratnya adalah sarjana psikologi dan memiliki sertifikat profesi psikologi dengan peminatan psikolog klinis. Dan bisa juga untuk jenjang muda itu di balai kesehatan. Sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu Bapak Ibu. Ya, demikian Bapak dan Ibu untuk 22 jenis jabatan fungsional kesehatan untuk jenjang utama dan madya. Kami mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, rekomendasi formasi usulan jenjang tertinggi kategori keahlian di instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan dapat diberikan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi organisasi, tingkat kompetensi layanan fasilitas pelayanan kesehatan, kualifikasi dan kompetensi jabatan fungsional kesehatan, dan aspek yang keempat, penghargaan dalam rangka meningkatkan motivasi dan retensi pejabat fungsional bidang kesehatan, serta azas keadilan. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, kebijakan penataan jenjang tertinggi sebagai pedoman bagi Fasiankes dan instansi dalam pengusulan formasi jabatan fungsional bidang kesehatan dan sebagai dasar verifikasi dan validasi oleh kami, instansi pembina, dalam memberikan rekomendasi formasi. Kemudian yang ketiga, kebijakan penataan jenjang tertinggi merupakan upaya yang bertujuan pada pemenuhan dan pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk jabatan fungsional kesehatan di DTPK, Bapak dan Ibu. Dan yang keempat, adanya pola karir yang jelas bagi pengembangan karir jabatan fungsional kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu. Semoga ini bisa menjadi acuan atau gambaran bagi Bapak dan Ibu instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan dalam mengusulkan formasi, dan kami sudah menginformasikan tadi dasar hukum dan semuanya. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan permohonan maaf apabila ada yang kurang Bapak Ibu berkenan sekalian, selama kami menyampaikan materi. kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional ini kan skupnya sangat luas ya. Jadi kalau kita bicaranya dalam siklus manajemen ASN itu mulai dari dia masuk sampai dengan bagaimana dia termanage di dalamnya, mulai itu apakah itu kaitannya dengan karirnya atau pengembangan kompetensinya, sampai dengan nanti dia pemberhentian ketika nanti dia mengalami pensiun, itu memang ada pengaturannya baik dari Undang-Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara yang kemudian diturunkan. Ini kami sedang menyusun untuk
PP yang terbaru ya, update dari PP 11 2017 dan PP 49 2018 yang masih sedang ongoing proses juga. Dan yang mungkin sekarang bisa diacu secara konkret itu ada pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Yang mana sebenarnya di sini naungan dari jabatan fungsional itu masuk ke dalam, termasuk salah satunya adalah jabatan fungsional kesehatan ya. Kurang lebih ada 30 jenis dan jenjang jabatan fungsional yang mana kaitannya dengan pengaturan. Kalau ini saya bicaranya karena saya dari perencanaan dan pengadaan, maka konteks yang secara spesifik isunya dibahas itu adalah pedoman penghitungannya. Jadi eh, untuk memperjelas kaitannya dengan kedepannya itu karir seperti apa dan lain sebagainya, itu memang kami memandatkan dalam Permenpan satunya bahwa pedoman penghitungan itu akan ditetapkan oleh instansi pembina setelah mendapat persetujuan menteri. Jadi kalau untuk memperjelas juga dalam hal ini, menteri itu adalah yang dimaksud Menteri Pan-RB, kemudian instansi pembina itu yang dimaksud adalah Kementerian Kesehatan, khusus untuk jagung kesehatan ya. Dan pedoman penghitungan ini nanti digunakan oleh instansi pengguna. Jadi dalam hal ini adalah kementerian, lembaga, maupun dari instansi pemerintah, kabupaten, kota, provinsi, yang memang memiliki skup tusi layanan terkait dengan kesehatan. Ini ada secara eksplisitnya juga diatur dalam pasal yang mengatur di sini bahwa pengangkatan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud itu harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jabatan fungsional yang akan diduduki. Jadi posisinya di sini pengangkatan itu adalah bagaimana ketika dia bicaranya adalah carrying capacity-nya ya. Jadi kapasitas maksimal dari sebuah unit organisasi, bahwa di situ ada berapa jumlah jabatan nakes supaya organisasi tersebut dapat berjalan secara optimal ya saya bilang. Jadi posisinya di sini tidak berlebih beban kerja, tapi juga tidak berkekurangan secara beban kerjanya, jadi porsinya pas gitu. Tapi kita memang bicaranya adalah dalam konteks jabatan. Jadi posisinya di sini kita berhenti bicara sampai dengan jabatannya. Jadi kita nggak bicara terkait dengan nanti siapa yang akan mengisi, kemudian bagaimana cara mengisinya, itu memang nanti akan di luar dari pengaturan yang akan saya sampaikan. Kalau tadi dari paparan dari Bu Widya sekilas menyinggung kaitannya dengan jenjang tertinggi yang bisa diduduki dalam sebuah institusi organisasi, kalau dalam konteks penghitungan ini adalah terkait dengan berapa jumlah maksimalnya dalam sebuah jabatan tersebut dia bisa mengisi, seperti itu. Jadi acuan pedoman formasi ini sebenarnya kami berbicaranya lebih kepada kaitannya dengan ini ya, apa namanya? Jadi di sini sebenarnya kami menyampaikan bahwa pedoman formasi ini akan digunakan oleh instansi pengguna. Jadi sebenarnya ada beberapa strategi dari teman-teman di instansi pembina selain untuk menetapkan tadi jenjang tertinggi, tetapi juga kaitannya dengan kebutuhan bagaimana cara menghitungnya. Kalau dari sisi Kementerian Pan-RB, sebenarnya kami sudah menyiapkan ya. Di sini kita ada beberapa pendekatan. Nomor 1 tahun 2020 ini sebenarnya juga sifatnya adalah referensi yang mungkin nanti bisa diacu, bahwa pendekatan teknis penghitungan kebutuhan itu berdasarkan dari hasil kerja, kemudian dari objek kerja, peralatan kerja, sampai dengan tugas petugas. Dan dalam hal ini dari instansi pembina mungkin kalau saya belum update ya, ini terakhir kami terinfo bahwa memang untuk penghitungannya masih berdasarkan tugas petugas terakhir ya, jadi belum dikelompokkan dan sifatnya itu adalah berlaku untuk semua 30 jabatan fungsional kesehatan. Jadi dalam hal ini hanya akan dilaksanakan proses penghitungan tadi Renbud itu tadi. Nah, kaitannya dengan bisnis atau alur ya, kait bagaimana ini terus tujuan penghitungan itu dilaksanakan. Jadi memang
Setelah tadi pedoman penghitungan yang disosialisasikan oleh instansi pembina, di situ akan dijadikan acuan bagi teman-teman di instansi pemerintah. Lalu setelah dia dihitung per jabatan fungsional itu butuhnya berapa, kemudian akan dilakukan renbut ya, yang nanti perhitungan per berita acara dan lain sebagainya. Dalam poin nomor 2, outputnya adalah rekomendasi dari instansi pembina. Dan setelah itu usulan persetujuannya disampaikan kepada Menteri Pan-RB, dan kami selaku Menteri Pan-RB memberikan persetujuan kebutuhan jabatan fungsional yang mana nanti akan diinput dalam sistem, dan persetujuannya pun juga disampaikan melalui sistem informasi. Yang ini mungkin Bapak Ibu sekalian juga kalau sudah pernah melakukan pengusulan kebutuhan, ini kami contohnya seperti ini, bahwa pada prinsipnya kami memberikan persetujuan kebutuhan, lalu pengangkatan ini dilaksanakan apabila ada lowongan kebutuhan atau tidak melebihi jumlah besetting seperti itu ya. Dan pengisiannya itu juga bisa dilaksanakan melalui perpindahan, in-passing atau penyesuaian, promosi, serta harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang membedakan untuk persetujuan dari Menteri Pan-RB, memang untuk di utama itu memang kami memberikan persetujuan secara khusus yang berbeda, karena kaitannya dengan ahli utama ini dari pimpinan kami memang cukup selektif ya dalam proses persetujuannya, sehingga di sini kami menyampaikan ada beberapa klausul yang berbeda. Untuk ahli pertama, pengangkatan ke dalam jabatan fungsional itu ditetapkan oleh Presiden atas usulan dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN dan penetapan kebutuhan dari Menteri Pan-RB. Serta himbauan di sini nomor 5 yang sifatnya adalah pengisian JF di jenjang ahli utama agar diisi dari jabatan fungsional karir yang akan naik jenjang. Sehingga di sini kami esensinya lebih kepada ingin menekankan bahwa jenjang karir dari jabatan fungsional itu masih ada, dan dari kaitannya dengan ahli utama itu kita tuh khususnya ya, itu akan diutamakan dari yang kaitannya dengan promosi. Jadi mostly memang kebanyakan dari teman-teman nakes ya, yang sekiranya usulannya ini kami rekapitulasi, itu kebanyakan dari jabatan fungsional kesehatan yang kami cukup banyak menerima untuk pengisian dari ahli utama. Dan kalau untuk tren lainnya sendiri, kami bisa menyampaikan bahwa pada prinsipnya untuk Bu Menteri mendukung untuk kaitannya karena beririsan juga dengan layanan dasar, sehingga selama di pengusulan tersebut memberikan naskah kaitannya dengan urgensi kebutuhan jabatan, itu juga kami nanti akan sangat terbantu dari Bapak Ibu sekalian apabila menyampaikan, supaya itu dapat kami jadikan telaahan lebih lanjut ya bagi usulan Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa memberikan pandangan selain dari tugas jabatan, mungkin ada khususan secara geografis di lokasi Bapak Ibu sekalian, atau mungkin ada kaitannya dengan kasus endemik yang hanya ada di lokasi lokus Bapak Ibu sekalian, itu yang mungkin akan memperkaya penganalisaan kami kaitannya dengan kebutuhan pada jenjang ahli utama. Ini mungkin kaitannya dengan contohnya ya, karena di sini kebetulan juga kami tidak hanya mengeluarkan kebutuhan untuk JF kesehatan saja, tapi juga untuk seluruh 242 jabatan fungsional yang ada. Di sini kaitannya dengan alur, mungkin kami akan menyampaikan mungkin sekilas ya bagi Bapak Ibu sekalian. Saya pikir mungkin seharusnya semua sudah familiar, tapi kalau belum, ini mungkin ada sedikit tambahan ya informasi bagi Bapak Ibu sekalian yang akan mengusulkan kebutuhan pada informasi. Bapak Ibu sekalian bisa mengakses pada laman formasi.menpan.go.id dengan akun. Di sini satu kabupaten, satu akun instansi, biasanya difasilitasi atau organisasinya ada di BKPSDM. Tapi kalau kaitannya dengan pembagian kewenangan, apakah mungkin dalam hal ini organisasi juga bisa mendapatkan, itu juga nanti disepakati di internal saja Bapak Ibu sekalian. Dan prosesnya di sini cukup Bapak Ibu melaksanakan pengajuan formasi,
kebutuhan jabatan fungsionalnya berapa dari yang sudah di-input ya, dari rekomendasi di Renbud yang nanti akan ada rekapitulasinya juga per jenjang. Karena kebetulan di sini kami menyampaikan usulan itu untuk skup satu kabupaten kota. Jadi bukan per vaskes, bukan per kecamatan atau per korwil seperti itu ya, tapi langsung ke satu kabupaten kota. Jadi kaitannya dengan nantinya, misalnya saya punya rekomendasi administrator kesehatan 10, lalu 10 itu akan dibagi ke mana saja, itu memang nanti pengaturan di internal peta jabatan Bapak Ibu sekalian masing-masing. Gitu. Kalau di sisi kami butuhnya kaitannya dengan carrying capacity secara totalnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti tujuannya apa? Nanti kaitannya dengan bagaimana nanti kami akan memforecast untuk kedepannya, misalnya ada isu-isu kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional yang untuk mempercepat kaitannya dengan misalnya PHTC atau mungkin ada program prioritas yang lain berdasarkan dari Inpres tenaga kesehatan seperti itu. Jadi itu yang nanti kami butuh angka forecast-nya dari hasil Bapak Ibu sekalian mengisi Renbud. Tapi prosesnya tolong agar tidak dipikir bahwa ini hanya untuk proses pengadaan saja, tapi juga termasuk untuk proses kaitannya dengan karir JF ke 5 tahun ke depannya. Jadi jangan sampai nanti terlewat yang akan kaitannya dengan pengadaan saja yang nanti akan diusulkan, tapi juga untuk semua jenjang jabatan sampai dengan bahkan nanti kalau ada ahli utama ya silakan diusulkan ahli utamanya. Kalau hanya sampai dengan madya atau muda tadi mengikuti dengan pengaturan yang disampaikan oleh Bu Widya tadi sebelumnya. Mungkin ini teknis tambahan ya. Jadi data usulan disampaikan, berapa jumlah rekomendasi, kaitannya dengan surat rekomendasinya diunggah juga, termasuk surat dari PPK ya, bahwa di sini sudah di Pak Bupati atau Pak Wali Kota mengetahui bahwa ada usulan sejumlah 10 administrator kesehatan di sana seperti itu. Jadi selanjutnya nanti akan di-upload berkasnya sampai dengan klik generate di aplikasinya nanti akan terdownload secara otomatis ya Bapak Ibu sekalian, dan ini silakan agar bisa dilanjutkan. Jadi kalau dia statusnya sukses, dia akan ada status pengajuan di aplikasi itu adalah diajukan berwarna hijau seperti itu. Nanti kalaupun sudah ditetapkan oleh kami, nanti juga akan ada update dalam status pengajuan yang Bapak Ibu sekalian surat persetujuannya bisa diunduh di aplikasi informasinya. Mungkin untuk sekilas ya nanti kita mungkin bisa dalami di diskusi atau tanya jawab ya Pak Dimas. Jadi mungkin kalau dari saya cukup sekian. Mungkin nanti kita bisa kembalikan waktu dan tempat kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.